Oke, mulai merekam. Ya, saya siapkan dulu papan tulisnya. Oh, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Jadi, cara kita belajar hampir sama dengan caranya orang kuliah. Tidak lagi didikte. Apa yang kalian anggap penting, silakan dicatat atau di screenshot dan dirapikan di catatannya. Jadi, materi kita yang pertama adalah program linear. Program linear itu dasarnya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Pernah belajar sistem persamaan linear dua variabel yang diselesaikan dengan substitusi, eliminasi, gabungan substitusi, eliminasi, juga diselesaikan dengan metode grafik. Ya, metode grafik itulah yang kita pakai pada program linear. Tapi nanti persamaan linear itu kita ubah ke dalam pertidaksamaan. Kenapa? Kalau persamaan linear atau sistem persamaan linear hasilnya berupa titik atau pasangan X, Y. Tuntunan penyelesaiannya. Kalau pertidaksamaan, maka hasilnya berupa daerah penyelesaian. Ya, saya kasih contoh sistem persamaan linear. Ya, seperti ini ya. Misalnya tentukan nilai itu. Ini masih prasyarat ya. Hitung nilai X tambah Y pada persamaan apa ya? 6X kurang Y sama dengan 6. Kemudian 10X kurang 12Y sama dengan 12. Ini namanya sistem persamaan linear dua variabel. Menyelesaikan ini bisa dengan metode substitusi, bisa dengan metode eliminasi, bisa juga dengan metode grafik. Anggaplah kita selesaikan ini dengan metode apa ya? Metode apa yang kalian kuasai di SMP? Gabungan. Halo? Halo? Gabungan, eliminasi, dan substitusi. Tidak pernah belajar ya? Kita hilangkan salah satu variabel. Boleh X yang dihilangkan, boleh Y-nya. Kita hilangkan Y-nya saja. APK dari 8 dan 12 itu adalah berapa ya? 24. Berarti 8 itu dikali 3, 12 itu dikali 2. Supaya hilang Y-nya. Ini menjadi 18X kurang 8 kali 3 berapa? Kenapa tidak ada suara? 24, Pak. Ya, 24 ya. Kemudian ini kali 2, 20X kurang 24Y sama dengan juga 24. Sama tanda, berarti dikurang. Ini habis. 18 kurang 20, itu minus 2X.
sama dengan 18 kurang 24. Berapa itu? Min 6. 6. Berarti 2 kali berapa dapat 6? Berapa itu adalah 3. Nah, untuk mencari Y-nya di substitusi. 6 kali 3 kurang 8Y sama dengan 6. 18 kurang 8Y sama dengan 6. 8Y minus sama dengan 6 kurang 18. Min 12 ya. Berarti Y sama dengan min 12 per min 8. Atau sama dengan sama-sama dibagi 4. 3 per 2 atau 1,5. Itulah Y-nya. Sehingga himpunan perselisihannya adalah 3,3 per 2 atau 1,5. Nah, ini juga bisa digambar pada grafik. Ya, grafik itulah nanti yang kita gunakan untuk menyelesaikan program linear. Bisa ya? Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Yuk, ada ya? Saya lanjut nih. Ya, jangan lupa untuk mengisi absen. Yang baru bergabung, saya pastikan dulu link absennya. Kalau ada yang mau coret-coret jambornya, bisa klik link yang saya tunjuk ini. Kalau ada yang mau ditanyakan di Jambor, ini secara live. Oke, berikut. Itu tadi menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, bagaimana kalau menggambar grafik? Karena ini juga penting. Misalnya begini, ini masih materi pengulangan. Gambarlah grafik 2x tambah 3y sama dengan 6. Bisa ya? Bagaimana cara menggambarnya? Yang jelas grafiknya nanti ini berupa garis lurus. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat 1 atau linear. Tidak langsung digambar. Caranya harus ditentukan dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Mudah-mudahan kalau saya buat kotak-kotak ini, ingatan kalian kembali ke pelajaran di SMP. X, Y. Ada X-nya, ada Y-nya. Nah, syaratnya sebuah grafik memotong sumbu X adalah Y-nya 0. Begitu juga grafik memotong sumbu Y jika X-nya 0. Nilai-nilai 0 inilah yang dimasukkan ke sini, ke persamaan. Misalnya begini. Kalau Y-nya 0, maka jadi 2x tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2x tambah 0 sama dengan 6. 2x sama dengan x sama dengan 3. Begitu juga kalau x-nya 0. 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 6. 0 tambah 3y sama dengan 6. 3y sama dengan 6. 3 kali berapa dapat 6? Berapa itu adalah 2. Nah, 3 dan 2 itulah yang diisikan pada tabel. Tadi X-nya dapat 3. Nah, jadi titik potong dengan sumbu X-nya itu adalah 3,0. Begitu juga Y-nya didapat 2.
maka titik potong dengan sumbu X itu adalah, sumbu Y itu adalah 0,2. Ketika dia digambar pada koordinat kartesius, buatlah seperti ini. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Boleh kasih tanda panah. Tadi di sini 2, 1. Ini titik. Titik apa namanya ini di tengah? Ada yang Titik tahu? potong, Pak. Titik pangkal. Kenapa Iya, Pak. simbolnya O, bukan 0? Enggak tahu, Pak. Itu berasal dari kata origin. Titik pangkal atau titik origin. Makanya simbolnya, kenapa saya tulis O di sana? 4. Ya, saya lebih-lebihkan 1 ya. 3. Tadi titik potong dengan sumbu X itu 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Setelah itu, kedua titik itu dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Anggaplah lurus. Inilah grafik fungsi 2x tambah 3y sama dengan 6 berupa garis lurus. Ini juga materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum belajar program linear. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Iya, Pak. Paham. Ya. Oke. Nah, bisa juga disuruh menggambar grafik yang melalui 2 titik. Ya, nanti itu rumusnya kalau dia melalui 2 titik. Saya belum dapat soalnya, jadi saya tulis saja rumusnya. Kalau dia melalui 2 titik, maka rumusnya itu adalah X kurang X1 per Y, bukan X di sini. X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. X1, Y1 dan X2, Y2 itu adalah titik yang dilalui oleh garis. Nanti digambar pakai itu. Ya, ini rumus khusus. Ini adalah titik. Yang muat nih papannya. Saya lanjut. Nah, kalau sudah bisa menggambar grafik, maka masuklah kita ke grafik pertidaksamaan linear. Ya, namanya pertidaksamaan, biar ini tinta hijau saya pakai ya. Ini juga pertidaksamaan linear. Ya. Pertidaksamaan linear itu simbolnya ada 4. Ya. Simbol pertidaksamaan ada 4, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama, dan lebih dari atau sama. Kalau kita menggambar grafik ketemu pertidaksamaan ini, maka grafiknya berupa garis putus-putus. Kalau ketemu pertidaksamaan ini yang ada tanda samanya, maka garisnya berupa garis sambung. Ya, itu saja bedanya. Artinya apa? Kalau dia garis putus-putus, sampai batas garis itu tidak masuk dalam penyelesaian, daerah penyelesaian. Kalau dia berupa garis, maka garis itu juga merupakan daerah penyelesaian.
Nah, contoh, gambarlah grafik fungsi fx atau y sama dengan berapa ya? 2x kurang 4y. Sorry. Saya hapus dulu ini. Bukan lagi fungsi tapi pertidaksamaan ya. Ini masih fungsi. Kurang dari penghapus. Ya. Kurang dari 8. Ya. Bisa? Nah, ingat, tanda pertidaksamaannya tidak pakai sama, berarti berupa garis putus. Nah, caranya menggambar itu dibawa dulu ke persamaan. Tetap dibawa ke persamaan supaya bisa ditahu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Dibawa dulu ke persamaan. Persamaannya dijadikan sama dengan itu pertidaksamaan. 2X kurang 4Y sama dengan 8. Di sini X, di sini Y. Boleh di sini 0 dulu. Tapi bersilangan, jangan bersusun ke kanan atau ke bawah. Bersilangan. Kalau tadi kan dari kiri bawah ke kanan atas begini. Saya tidak cakar lagi ya, karena tidak muat nanti tempat. X-nya 0. Maka min 4Y sama dengan 8. Berarti Y-nya adalah min 4 kali berapa dapat positif 8? Min 2. Ya, min 2. Titiknya adalah 0, min 2. X, Y. Selanjutnya, kalau Y-nya 0, maka ini 0. 2X sama dengan 8. 2 kali berapa dapat 8? Berapa itu adalah 4. Berarti titiknya X, Y 4, nah, setelah itu dibawalah dia ke, saya rubah dulu tintanya, kenapa agak kabur mataku, lihat nih. Dibawalah dia pada sumbu koordinat Kartesius. Saya agak di atas. Di sini tetap ada titik 0. X-nya yang paling besar adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Tambah P1 deh. 5. Yang paling besar adalah min 1, min 2, tambah 1, minus 3. Nah, tadi titik potong dengan sumbu koordinat itu adalah di 0, minus 2 sini. Kemudian titik potong dengan sumbu X-nya di 4,0. Ingat, ya, garisnya nanti berupa garis putus-putus. Ya, kita hubungkanlah kedua titik itu. Kalau kalian gambar dari rumah, pakai mistar supaya lurus, pakai skala yang benar. Ini belum ditahu yang mana penyelesaiannya, karena penyelesaian dari pertidaksamaan itu merupakan daerah penyelesaian. Ya, seandainya sudah selesai GeoGebra saya download, ya saya langsung perlihatkan daerahnya. Karena belum, ya apa boleh buat, kita manual saja. Nah, kita uji dulu yang mana merupakan daerah penyelesaian. Apakah berada di atas garis atau berada di bawah garis. Caranya menguji, karena ini titik yang paling gampang, titik origin ini kan koordinatnya 0,0. Kita ambil titik 0,0, masukkan ke dalam pertidaksamaan.
Kalau dia bernilai benar, maka daerah itu yang merupakan daerah penyelesaian. Tapi kalau dia bernilai salah, maka daerah di sebelahnya. Kita masukkan 2 kali 0 kurang 4 kali 0 kurang dari 8. 0 kurang 0 kurang dari 8. 0 kurang dari 8. Berarti ini bernilai benar ya? Halo? Iya, Pak. Ya, 0 itu kurang dari 8. Berarti penyelesaiannya ini adalah ini. Semua daerah yang berada di sini. Karena dia yang memuat titik 0,0. Bisa? Bisa? Ya, jadi ingat, penyelesaian itu kalau sudah digambar, harus diuji dulu supaya ditentukan daerahnya. Kalau hasilnya benar, maka daerah yang memuat titik uji tadi itu merupakan daerah penyelesaian. Tapi kalau dia di sini bernilai salah, maka daerah sebelahnya yang diambil. Kan hanya ada 2 daerah, sebelah atas garis atau sebelah bawah garis. Di samping tadi tanda pertidaksamaannya yang diperhatikan, apakah dia berupa garis sambung atau garis putus-putus. Sampai di sini dipaham? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Nanti pertemuan berikut saya kirim tugasnya di classroom, tapi sepertinya masih ada 2 orang yang belum bergabung. Masih ada 2 orang yang belum bergabung ke classroom. Saya buka dulu classroom ya. Berapa nih yang gabung di Pasati? Jaringan saya agak lambat. Masih IPS 2. IPA 1. Oh. Masih lambat. Oh, sudah 27. Ya, ini 27 kan ada di ini yang ada undang wali itu adalah yang menggunakan akun belajar ID. Ya, jadi enaknya belajar ID langsung diklik saja linknya, langsung bergabung ke Meet. Nah, saya tidak pakai Meet yang ada di sini karena kalau ini saya pakai bisa saja yang tidak menggunakan belajar ID tidak bisa bergabung. Ya. Sebelum lanjut, nah, tadi kan saya suruh bertanya, tidak ada yang bertanya. Saya mau ada yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Kira-kira apa? Terutama di menggambar grafik atau menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini sisa 13 menit lagi ya. Saya kembali ke jawab. Ini. Yang pertama, kalau pertidaksamaannya tidak pakai tanda sama, maka garisnya berupa garis putus. Kalau grafiknya pertidaksamaannya menggunakan tanda sama, maka garisnya berupa garis sambung. Berikut, menggambar pertidaksamaan, langkah pertamanya dibawa ke persamaan. Pertidaksamaan ini kita ubah menjadi sama dengan atau persamaan.
Kemudian tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X kalau Y-nya 0. Memotong sumbu Y jika X-nya 0. Pasangan X, Y bukan ke kanan ya, tapi ke bawah X, Y itulah merupakan titik-titik potong dengan sumbu koordinat. Kedua titik potong dengan sumbu koordinat dihubungkan dengan garis lurus. Apakah dia garis sambung atau garis putus-putus, itu ditentukan oleh tanda pertidaksamaan. Ya. Nah, untuk menentukan daerahnya, daerah penyelesaian, maka gunakanlah titik origin. Titik origin itu yang titik koordinatnya 0,0 atau titik pangkal. Kalau pernyataan terakhirnya bernilai benar, maka daerah yang memuat 0,0 itu merupakan daerah penyelesaian. Tapi kalau pernyataan terakhir di titik uji tadi salah, maka kita ambil daerah sebelahnya. Contoh, saya mau kalian ikut menggambar. Klik saja Jamboard tadi yang saya bagikan di room chat, kemudian tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 12. Coba, silahkan di sini dicoret-coret. Bisa? Nah, caranya mencoret-coret, masuk ke chat. Ini kan tadi ada Jamboard, saya bagikan linknya. Nah, saya bagikan ulang bagi yang baru bergabung. Oke. Sudah itu, klik itu, nanti kalian akan masuk langsung ke sini. Silakan dicoret-coret. Ya, materi untuk pertemuan pertama selesai sampai di sini. Nanti di pertemuan berikut kalau yang 2 pertidaksamaannya. Ya. Bisa? Caranya mencoret-coret di HP-nya, klik tahan di layar baru ditulisi. Tidak bisa masuk. Halo? Tidak bisa ya? Susah? Kenapa tidak ada yang menyahut? Saya sambil menulis, silakan diarahkan. 3X. Disuruh pakai aplikasi, Pak. Disuruh download aplikasi. Bisa juga disuruh download ya? Iya. Oh, jangan, daripada berat. Caranya, saya kira kalau pakai laptop langsung, bisa langsung. Ternyata harus download aplikasi Jamboard ya. Jangan nih, terlalu berat. Oke, arahkan saya. Saya yang tulisi. Ini pertama-tama kita bawa ke persamaan. Setelah itu, apa lagi? Kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yo, lambat kok. Di mana nolnya? Di sini atau di sini? Terserah. Di atas. Di bawah lagi deh. Persilangan. Sekarang, kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? 4. 4. Oke.
Yang sebut 4 itu mengerti. Kenapa? 4, Pak. Karena ini jadi 0 toh. 3x sama dengan 12 berarti x sama dengan 4. Titik potongnya adalah x, y. 4, 0. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Yang kedua. Di sini. 3. Di sini dari mana dapat 3? 3, Karena Pak. ini 0. 4 Y sama dengan 2, 12. Y sama dengan 3. Titiknya berapa? 0,3. 0,3. 0,3. Setelah itu kita gambar pada koordinat Kartesius. 4 X-nya, Y-nya 3 positif ya. Oh, berarti dari kanan atas, kiri atas sini ke kanan bawah. Sini titik origin. X-nya yang paling besar adalah 4. 1, 2, 3, 4 tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya yang besar adalah 3. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke. 4,0 berada di sumbu Y atau sumbu X. Di mana? X. Hah? Di Sumbu sumbu X. X. Oke, good. Berikut. 0,3 berada di sumbu Y. Garisnya berupa garis sambung atau garis putus-putus. Sambung. Oke. Anggaplah. Nah, sekarang kita tidak tahu apakah sebelah bawahnya garis atau sebelah atas. Caranya diuji. Uji titiknya adalah yang paling gampang 0,0. Masukkan ke sini. Bertidaksamaan. 3 kali 0. Itu tambah 4 kali 0. Kurang dari atau sama dengan 12. 0 tambah 0 kurang dari 12. 0 kurang dari atau sama dengan 2. Ini benar atau salah? Benar, Pak. Benar ya, karena 0 lebih kecil dari 12. Karena ini bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah garis ini. Kenapa yang berada di bawah garis? Kenapa? Dekat titik pangkalnya, Pak. Bukan dekat titik pangkal. Karena di situ yang memuat titik 0,0 atau titik pangkal. Ya, jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah sumbu X. Bisa ya? Alhamdulillah. Selesai. Setelah pelajaran ini, saya stop sharing. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, meetingnya saya stop rekam juga. Nah, itulah enaknya belajar ini. Bisa langsung